Halo semuanya, kita lanjutkan materi tentang distribusi atau sebaran kontinu dan saat ini kita akan bahas mengenai distribusi atau sebaran normal. Distribusi atau sebaran normal ini merupakan satu-satunya distribusi yang paling penting khususnya kalau kita bicara eh, statistik parametrik ya. Distribusi normal ini eh, terdefinisi untuk artinya daerah fungsinya untuk semua bilangan real dari minta hingga sampai pesta hingga. Nah, eh, distribusi normal punya dua parameter. Yang pertama namanya parameter lokasi atau di sini sebagai parameter lokasinya adalah rata-rata dan parameter bentuk atau di sini nilainya notasinya adalah sigma atau standar deviasi. Kadang-kadang menggunakan sigma kuadrat atau variannya yang nilainya positif. Jadi sigma positif. Ya. Eh, distribusi normal ini memiliki bentuk seperti lonceng. Ya, jadi bentuknya seperti lonceng seperti ini. Ya. Secara umum, ya, bentuknya seperti ini. Ini ilustrasi beberapa distribusi normal. Eh, Tiga distribusi pertama ini, yang biru, yang merah, yang kuning ini memiliki menggunakan rata-rata 0 dan variannya bervariasi dari 0,2, 1, dan 5. Oke. Semakin kecil variannya, maka distribusi ini memiliki gambar semakin lancip, semakin besar, semakin tumpul. Ya. Jadi semakin kecil variannya, datanya semakin mengumpul, gambarnya semakin lancip. Semakin besar variannya, datanya semakin lebar, gambarnya semakin tumpul. Ya, oke. Sekali lagi bahwa ini gambar tidak menyentuh sumbu X ya, karena ini apa namanya asimtot saja, mendekati 0 sewaktu X-nya menuju min tak hingga, demikian juga X-nya menuju plus tak hingga. Oke. Nah, fungsi sebaran kumulatifnya bentuknya sigmoid ini, sigmoid ya. Nah, untuk ketiga distribusi utama yang rata-ratanya mu-nya sama dengan 0 ini dan variannya bervariasi, fungsi sebaran kumulatifnya bertemu pada titik 0 ya, titik 0 ya. Jadi bentuknya seperti huruf S atau kurva sigmoid seperti ini. Sedangkan ini yang rata-ratanya negatif, dia gambarnya seperti sini, seperti dia seperti shifted, seperti bergeser sini ya. Kebetulan ini yang sama-sama variannya setengah nggak ada, jadi kebetulan variannya sama yang setengah nggak ada ya. Jadi bentuk ini gambarnya terpisah sendiri. Oke. Distribusi normal ini ada banyak yang perlu kita harus tahu ya. Fungsi kepekatan peluangnya bentuknya seperti ini, 1 per akar 2 pi sigma, E pangkat min setengah, kali X min mu per sigma dalam kurung kuadrat. Ya, itu fungsi kepekatan peluangnya. Ya. Nah, fungsi sebaran kumulatifnya ya integral dari sini, ya, dari min tak hingga sampai X ya. Nah, ada yang menggunakan notasi yang seperti ini ya, setengah kali 1 plus ERF, fungsi ERF ya. Fungsi ERF nanti bisa dilihat fungsi ERF itu seperti apa ya. Ya, oke. Distribusi normal ini memiliki kekhasan di mana min, median, dan mode-nya sama. Rata-rata, median, dan modusnya sama, yaitu di satu titik ya. Ini mu ya. Variannya sigma kuadrat, notasinya
Nah, kemiringannya 0 karena simetris ya. Ini karena simetris, kemiringannya 0. Nah, kemudian ekses kurtosisnya 0. Karena sebetulnya rasio dari momen keempat di sekitar nilai tengah dibagi kuadrat dari momen kedua di sekitar nilai tengahnya sama dengan 3. Setelah kita kurangi 3, eksesnya 0. Oke. Nah, khusus untuk mu yang sama dengan 0 dan varian sama dengan 1, kita bisa transformasi fungsi kepekatan peluang yang ada di biru ini. Kalau sigmanya 1, mu-nya 0, akan menjadi seperti ini. Katakanlah X jadi Z ya. Z dari minta hingga tetap saja dari minta hingga sampai hingga. Fungsi kepekatan peluangnya menjadi seperti ini ya. Untuk istilahnya distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian 1 itu disebut dengan distribusi standar normal. Nah, adapun VZ ini khusus untuk normal ini kita fungsi kepekatan peluangnya untuk normal baku ini kita gunakan V untuk fungsi kepekatan peluang, fungsi pada kumulatifnya V besar ya, V besar. Ya, jadi integral dari ini. Kita ganti dulu ke variabel lain Vt dt dari minta angka sampai Z ya. Oke. Nah, karena simetris maka Vz ini sama dengan V min Z. Simetris di sekitar titik 0 ya. Oke, khusus Vz ya. Oke. Dan turunan pertama dari Z ini sama dengan min Z Vz. Jadi kalau ditarik turunan pertamanya kita dapatkan min Z kali Vz ya. Min Z kali Vz. Jadi bisa lihat nanti ya. Jadi di sini 2 Z kuadrat dibagi, jadi 2Z dibagi 2, jadi tinggal Z ya. 2Z dibagi 2 ya, tinggal Z. Terus ini ada tandanya min, jadi min Z kali fungsi ini. Jadi turunan pertamanya sama dengan min Z Vz. Oke. Dengan turunan keduanya diturunkan lagi terhadap Z ya. Kita dapatkan Z kuadrat min 1 Vz. Nah, ini punya implikasi bahwa makanya tadi puncaknya itu, nilai tertingginya itu pada Z sama dengan 0. Pada Z sama dengan 0 ya. Jadi untuk turunan pertama yang sama dengan 0, kita dapatkan Z sama dengan 0. Itu titik puncaknya begini ya, titik puncaknya. Makanya itu juga sebagai modusnya. Yang kebetulan juga pada titik simetri, pada titik mu ya. Ya, pada titik 0. Okay. Kemudian dari turunan kedua ini kalau dibuat sama dengan 0, yang membuat mereka ini sama dengan 0 adalah Z. Z-nya bisa min 1, bisa plus 1. Nah, itu adalah titik balik, titik belok ya, titik belok, inflection point. Jadi inflection point ya. Jadi kalau 01 nilainya misalnya punya 0, ininya sigma 1. Nah, digambarkan di sini. Nah, jadi pada saat min 1 ini inflection point di sini. Juga pada saat 1. Jadi dari apa namanya turunan pertama yang positif ke positif. Turunan pertama positif ke 0, kemudian positif lagi ya. 0 positif lagi. Turunan pertamanya ya. Di sini juga gitu. Inflection point. Oke. Yang keduanya ya. Untuk Excel memberikan fungsi di sini untuk menghitung peluang distribusi normal ya, peluang nilai di distribusi normal itu apakah misalnya di antara 2 titik, di antara min 1 sampai 1 atau di antara titik A sampai B gitu ya. Bisa didapatkan dari peluang situ ya. Atau daerah interval yang lain. Jadi di sini sintaksnya norm titik dis, jadi mencari peluang dari distribusi normal. Nah, argumennya yang diperlukan itu X-nya berapa? X-nya dicari. Ya. X-nya dicari, sumbu X itu berapa?
standar normal, distribusi normalnya menggunakan parameter min berapa, mu-nya berapa, standar deviasinya berapa. Kemudian kumulatif di sini sebagaimana fungsi yang lain di Excel, kalau argumen kumulatif ini isinya false, maka kita akan mendapatkan nilai fungsi kepekatan peluangnya, yaitu titik pada garis yang menghubungkan titik-titik biru ini ya. Ada titik yang misalnya min 1. Jadi min 1 itu, nah di sini berapa nilainya? Itu nilai sini. Min 1,5, nilainya 0,1295. Tetapi kalau min 1,5 di sini, maksudnya ini min 1,5 luas sebelah kirinya berapa, atau peluang sebelah kirinya berapa, itu fungsi sebaran kumulatif. Jadi 0,0668. Gitu ya. Oke. Nah, kita juga diberikan kemudahan dengan Microsoft Excel itu, kalau kita ingin mencari berapa titik di sini, kalau kita ketahui luasan di sebelah kiri titik itu, ya, nilainya misalnya alfa. Berapa alfa bisa 1%, 2%, berapa saja di sini ya. Kita bisa menggunakan itu, artinya menggunakan fungsi inverse dari distribusi normal, jadi norm titik INV ini inverse-nya. Jadi argumennya dibalik. Kalau di sini mencari peluangnya, yang dimasukkan dalam argumen di sini X. Kalau di sini mencari X, yang dimasukkan dalam argumen di sini adalah peluangnya. Ya, oke. Jadi kalau misalnya norm.inv 5% itu, kalau mu-nya 0, sigma-nya 1, di sini min 1,645, min 1,6449 misalnya. Jadi kalau ini dirubah, datanya juga lain tentunya ya. Ini misalnya 13 itu lain. Jadi sesuai dengan nilai parameternya. Ini kan langsung bergeser ya, langsung bergeser, dan baik lokasinya maupun bentuknya juga berubah. Sekali lagi, nah ini mu itu parameter lokasi, dan ini parameter skala. Ya, parameter skala, squared scale, kuadrat dari skala. Ya, istilahnya. Oke, momen di sekitar titik pusat, dari distribusi normal ini, momen ke 0, bahkan ada momen ke 0 tuh, yang lain biasa ini momen ke 1, 2, 3, 4. Jadi momen ke di sekitar titik tengah. Titik pusat. Sering keliru saya. Momen di sekitar titik pusat ya. Ini momen di sekitar nilai tengah ya. Momen di sekitar nilai tengah nggak ada aksennya ya. Jadi rata-rata populasinya mu ya, rata-rata populasinya. Variannya sigma kuadrat. Oke. Nah, koefisien kemiringannya 0 tadi kan. Dan momen ketiga dibagi momen varian dipangkatkan 3/2. Nah, ini aja 0. Ya, ini aja 0. Dibagi berapa aja yang nilainya positif, tetap nilainya 0. Sedang tadi untuk ekses kurtosisnya, ini momen keempat di sekitar nilai tengah dibagi kuadrat dari momen kedua. Ya, jadi ini dibagi kuadrat ini 3, ya, dikurangi 3, 0. Makanya ekses kurtosisnya di sini 0 ya. Ekses kurtosisnya untuk distribusi normal itu 0. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi untuk distribusi normal ini ya, skewness dan kurtosisnya 0. Ini rumusnya ya. Oke. Oke. Variannya tergantung ini ya. Ini varian, min varian ya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan distribusi normal, silakan berikan komen pada video sebaran normal ini, atau japri ke email saya sigit.nugroho.1960, dari sigit.nugroho.1960@gmail.com. Terima kasih.